sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali bihadam ya bersyajab wa isyajab wa halli wa ladam wa syayikhina mu'allimina ila hadratin bismillah wa alihi wa sahbihi syahidahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhabil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah As-Saffat yang akan kita baca nanti insyaallah surah As-Saffat ayat ke-40. Pada ayat sebelumnya Allah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir yang menolak keimanan kepada Allah, menolak keimanan kepada Nabi Muhammad SAW ini dimasukkan ke dalam neraka. Ladaniqul adzabal alim. Mereka itu akan merasakan siksa yang amat pedih nanti di hari neraka. Alasannya atau sebabnya kenapa mereka masuk neraka cuma karena disuruh bilang la ilaha illallah gak mau. La ilaha illallah itu adalah sebuah kalimah, sebuah ungkapan yang dengannya dosa 70.000 tahun itu bisa terhapus, saudara. Orang kafir kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah udah hapus semua dosanya udah. Yang dulu-dulu dia pernah zina, dia pernah nyolong, dia pernah macam-macam terhapus sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan sering kita tertib malam Jumat ya, la ilaha illallah. Yang kayak begini, yang dosa 70.000 tahun aja, 70 tahun aja itu bisa terhapus. Orang kafir aja yang tadinya masuk neraka asalnya karena mengucapkan la ilaha illallah aja itu bisa surga, bisa selamat. Bagaimana mungkin gara-gara tahlilan kita jadi sesat? Kan nggak mungkin. Soalnya ada saudara yang bilang tahlil katanya bid'ah, tahlil katanya sesat. Ya orang yang sesat, yang kafir aja bisa masuk surga gara-gara la ilaha illallah. Nah gimana kita yang tiap malam Jumat tahlil? Pasti masuk. Amin ya Pak?
yakin pasti masuk surga. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah, bilang sesat, nggak usah dengerin ya. Kalau dia mau cobain duluan mati, kita doain. Nyampe kagak pahalanya dari sini, dari Al-Abror. Nah, yang berikut ini akan kita bahas pengecualian keadaan manusia nanti di hari kiamat. Ini pengecualian untuk orang-orang beriman, orang Islam yang dengan keimanannya ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ada pada ayat 40 surat As-Saffat yang akan kita baca berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakih wa hum mukramun fi jannatin na'im illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlasina yang dimurnikan semuanya. Diikhlaskan maksudnya dimurnikan. Ayil mu'minina maksudnya orang-orang beriman. Ini adalah istisna munqati'in, istisna munqati'. Munqati' itu artinya terputus dengan sebelumnya. Maksudnya ini sudah tidak nyambung atau sudah beda kelompoknya. Kalau saya mengecualikan, misalnya saya munqati', istisna munqati', saya mengecualikan tidak ada yang misalnya tidak ada yang disembelih kecuali tidak ada yang di kampung yang disembelih kecuali kambing misalnya. Tidak ada yang disembelih, orang-orang atau penduduk kampung tidak ada yang disembelih kecuali kambing, maka kambing ini namanya istisna munqati'. Munqati' itu terpisah. Demikian juga pengecualian hamba-hamba Allah, kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan atau diberikan, ini juga istisna munqati', terpisah. Kalau yang kemarin adalah orang-orang kafir, nah sekarang hamba-hamba Allah yang beriman. Ini dzukira jazaa'uhum fi qoulihi, disebutkan jazaa'uhum, balasannya orang-orang mukmin fi qoulihi dalam firman Allah, ulaika lahum, bagi mereka, lahum ulaika mereka, lahum bagi mereka fil jannati di surga nanti rizqun maklum, ada rizki maklumun yang sudah diketahui, bukratan wa asyian, di pagi hari maupun di sore hari. Apa itu rizki yang dimaksud? Fawakihu, yaitu makanan-makanan. Ada yang mengartikan buah juga fakihah. Badalun, ini sebagai badal, au bayanun rizki, atau sebagai atof bayan untuk rizki. Rizki yang dimaksud adalah makanan-makanan. Wahua fawakih, yang dimaksud di sini, rizki yang dimaksud di sini, mayukalu taladdudan, adalah sesuatu yang dimakan karena untuk mengambil enaknya saja. La lihifdzi sihhatin, bukan untuk menjaga kesehatan. Lianna ahlal jannati, karena sungguhnya penduduk surga, penghuni surga itu mustaghnuna, semuanya cukup, tidak butuh an hifdhiha, dari menjaga kesehatan, bi khalqin lil abadi, karena diciptakan untuk selamanya. Pengecualian, kalau kemarin gambaran-gambaran yang dijelaskan akan merasakan siksa yang amat pedih karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka membantah tentang tauhid. Nah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kecuali orang-orang yang beriman. Tentu orang-orang beriman tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang beriman yang dimaksud di sini ditafsirkan oleh Imam Jalalain sebagian orang beriman. Allah menyebutkan yang mukhlas. Mukhlas itu artinya orang yang diikhlaskan. Akhlaso yukhlisu ikhlason, itu artinya memurnikan. Kalau ada orang mukhlis, itu artinya dia memurnikan. Ikhlas itu artinya dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Dia memurnikan sholatnya untuk Allah saja, bukan untuk selain Allah. Apain sholat duha bang? Buat rizki. Nah, berarti belum murni. Apain bang bangun tahajud? Supaya dagangan laris. Berarti belum murni kalau begitu. Belum murni artinya belum dimurnikan karena Allah. Memang ikhlas ini ada beberapa tingkatan, hadirin. Yang pertama, ada ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam itu sekiranya dia ibadah bukan untuk pamer, ibadah bukan karena pengen dilihat manusia, bukan karena pengen dilihat orang-orang, maka udah ikhlas. Meskipun ada di balik ibadah dia pengen khasiatnya waqiah apa boleh.
khasiatnya tabarok apa, duha itu fadilahnya apa, bangun malam itu fadilahnya apa, ada balasan-balasan atau ada khasiat-khasiat yang diharapkan seperti itu boleh. Yang penting jangan pengen pamer aja. Yang penting jangan pengen dilihat sama orang. Ya biasanya qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Nah, begitu ada camat jadi sabbihisma rabbikal a'la. Itu namanya riya. Udah enggak ikhlas kalau begitu. Maghrib lagi. Kalau maghrib itu suratnya pendek-pendek, saudara. Maghrib itu suratnya disunnahkan yang pendek-pendek. Maghrib Jumat malam Sabtu nih sunnahnya Al-Falaq An-Nas. Kalau malam Jumat sunnahnya kuliah sama kulhu. Maghrib malam Jumat kuliah kulhu. Maghrib malam Sabtu Al-Falaq An-Nas. Maghrib malam Senin itu Al-Ara'aital ladzi yukadzibu bidin sama inna a'taina. Udah segitu-segitu aja Ustaz itu. Iya, yang pendek-pendek aja. Maghrib mah jangan panjang-panjang. Ya, maghrib sabbihisma rabbikal a'la. Yaitu apalagi kalau tujuannya pengen dilihat orang, maka udah bukan ikhlas, namanya riya. Gimana kalau memang benar-benar betul-betul bukan pengen dilihat orang, tapi pengen ada khasiatnya duha, khasiatnya waqiah, gimana? Ya ikhlas juga, tapi ikhlasnya orang awam. Karena masih pengen ada hasil di balik ibadahnya. Udah murni juga sih, murni udah disaring. Dia udah nyaring yang namanya pamrih sama orang, udah disaring, udah gak ada dia. Tapi dia masih pengen ada khasiat dari ibadah-ibadahnya, udah disaring kan. Ini ikhlas orang awam. Kemudian ada ikhlas yang tingkat berikutnya, ikhlasnya orang khusus. Ikhlasnya orang khusus ini dalam ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah, sudah tidak mengharapkan sama sekali dunia. Sholat duha buat apaan bang? Enggak buat apa-apa saya mah. Buat rizki? Enggak. Waqiah buat apa? Enggak, saya mah bukan buat apa-apa. Terus ngapain itu semua? Duha, waqiah, mulk. Nanti supaya di akhirat saya selamat dari neraka, di akhirat supaya saya masuk surga. Amin ya Pak? Jadi komandoin ada aminnya. Itu pengen surga dan menghindar dari neraka. Dengan ibadah-ibadahnya dia ingin terhindar dari neraka dan pengen masuk surga. Udah disaring tuh, dunia udah nggak masuk sama dia. Salat duha bukan karena buat rizki, waqiah bukan karena pengen dagang laris, bukan, pokoknya biar selamat nanti di akhirat. Ini udah agak disaring lagi. Ini ikhlasnya orang khusus karena udah melalui saringan yang kedua, udah diayak lagi, lebih halus lagi. Ikhlasnya orang khusus, dia mengharapkan hanya akhirat saja, udah tidak ada keuntungan dunia, udah nggak mau dia harapkan lagi, udah berpaling dari dunia. Dia berpaling dari dunia, orang khusus ini dia menghadap kepada akhirat. Nah, di atas itu ada ikhlas khususul khusus, ikhlas lebih khusus lagi, orang khusus, khawasul khusus, lebih khas lagi, lebih khusus lagi, lebih tingkat tinggi. Buat apa bang sholat duha? Nggak buat apa-apa. Baca waqiah, baca mulk, segala macam sedekah. Buat ngapain itu pergi haji? Nggak pengen apa-apa. Pengen masuk surga bang ya? Pengen bebas dari neraka ya? Enggak, saya mah kagak pengen apa-apa. Terus pengen apa? Pengen Allah doang. Jadi sudah berpaling dari surga dan neraka. Bahkan akhirat aja dia udah nggak dia pikirin. Terus apa ibadahnya? Ibadahnya hanya untuk Allah, hanya untuk mendapat ridho Allah. Andai ditempatkan di neraka, kalau Allah ridho sama Allah, bareng sama Allah, udah adem aja rasanya. Tuh kata orang yang khusus. Andai ditempatkan di neraka, tapi kalau Allah itu senang, Allah itu cinta kepada dia, cukup rasanya cinta dia, ridho Allah untuk dia, meskipun tempatnya bukan di surga. Karena memang orang khawas ini, khususul khusus, tingkat keikhlasannya sudah tinggi, dia sudah berpaling. Kalau yang pertama tadi berpaling dari dunia tapi menghadap ke akhirat. Yang kedua tadi, yang pertama yang paling rendah ini berpaling dari manusia, kemudian hanya menghadap Allah, tapi di balik itu masih ada keinginan dari ibadah-ibadahnya, keuntungan dunia. Kemudian yang kedua yang khusus sudah berpaling dari dunia tapi masih menghadap akhirat karena pengen balasan nanti di akhirat. Yang paling tinggi berpaling dari manusia, berpaling dari dunia, berpaling dari
akhirat, surga neraka hanya menghadap wajah Allah saja. Ini tingkat tinggi dari keikhlasan. Nah, mukhlasin di sini orang-orang yang diikhlaskan atau dimurnikan. Ini adalah orang-orang beriman yang ibadahnya dengan berbagai tingkatan tadi memang bukan karena pamer, dibuat oleh Allah, dibuat dia itu menyaring atau dia itu tersaring ibadahnya cuma karena Allah saja. Meskipun ada yang dengan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga, tapi mereka inilah adalah orang-orang yang ikhlas. Lawan atau bandingannya ikhlas itu riya. Kalau udah mengharapkan pamrih, kalau udah mengharapkan dilihat orang, maka itu udah riya, udah nggak ada ikhlasnya, udah nggak ada ikhlasnya. Tapi kalau udah nggak ada hitung-hitungan atau udah nggak ada ukurannya, dilihat sama orang, ini ngaji banyak amat ya, nah kalau banyak gua harus cakep nih ngajinya nih, ngaji dikit amat nih gua enggak, baca sayat aja. Kalau masih begitu berarti masih ngelihat orang. Tapi kalau sudah nggak ngelihat orang, maka dia sudah ikhlas, meskipun ikhlasnya sudah masih tingkat pertama. Nanti naik lagi, naik tingkat kedua, udah bukan karena dunia tapi karena akhirat. Naik lagi, udah bukan karena dunia, bukan karena akhirat, apalagi karena orang, bukan, tapi hanya karena Allah saja. Nanti kita lihat di sini, orang-orang yang ikhlas akan Allah berikan balasan nanti di sorga. Allah berikan rizki yang sudah Allah tentukan. Maksudnya rizki yang Allah tentukan ini bukan rizki yang dibatasi, bukan, tapi yang Allah berikan begitu banyak. Rizki di sini begitu banyak, pemberian-pemberian Allah nanti di sorga. Bentuknya adalah makanan-makanan. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanan kalau kita di dunia itu kan makanan yang buat kita sehat. Kita makan ya, makan nasi, kemudian ada buah, ada sayur, itu kan buat sehat kita. Betul. Buat sehat itu pasti makanan, pasti buat sehat. Nah, kalau kebanyakan di dunia kalau kebanyakan aja ya over makannya, ya sakit lagi aja datang, bukan sehat. Coba deh makan makanan yang santan, nggak usah lama-lama, 2 bulan aja, pagi santan, siang santan, malam santan terus, sakit tuh jadinya. Nah, terus bagaimana diatur makanan-makanan kita di dunia, diatur makanan-makanan kita untuk menunjang kesehatan kita. Ini makanan. Tapi di surga, rizki yang Allah berikan berupa makanan ini bukan untuk jaga kesehatan, karena di surga udah gak ada sakit. Terus untuk apa? Hanya untuk menikmati aja, hanya untuk kenikmatan saja. Tidak ada satupun untuk atau dalam rangka menjaga kesehatan, gak ada. Makan di surga itu hanyalah untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang Allah berikan kepada kita nanti di surga. Amin. Gak ada sakit di sana. Jadi bukan terus ngopi, biar apa ngopi? Biar hilang puyengnya. Ada, emang udah gak ada puyeng di sana mah. Udah gak ada, kan kalau di sini gak ngopi puyeng ya. Ngopi di sana mah ngopi bukan karena ngirain puyeng, orang udah gak ada puyeng. Makhluk di surga itu Allah ciptakan untuk keabadian. Nanti kita di surga itu Allah ciptakan untuk keabadian. Ciri dari keabadian itu tidak tersentuh kerusakan. Yang namanya abadi itu nggak tersentuh kerusakan. Jadi sakit juga udah nggak ada, penyakit nggak ada, kotor-kotor udah nggak ada, ya sehat aja semuanya. Karenanya makan di sini adalah makan untuk menikmati kelezatan, bukan makan untuk menjaga kesehatan atau menunjang tenaga kita, bukan. Karena di surga pasti kuat, tidak ada lemah. Di surga pasti sehat, tidak ada sakit. Di surga itu pasti bersih, tidak ada yang kotor-kotor. Dan mereka wahum mukramun, mereka itu dimuliakan bithawabillahi subhanahu wa ta'ala, dengan balasan Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin na'im, ada di surga-surga naim atau taman-taman kenikmatan. Jannatin na'im, surga itu ada 8. Surga ada 8 saudara. Neraka ada 7. Beda surga dan neraka. 7-nya neraka ini Imam Ghazali diantaranya mengatakan 7-nya neraka ini sesuai dengan 7 anggota badan
yang paling punya potensi buat dosa. Mata satu, kedua mulut. Mulut tuh yang ngomongin orang, yang gibah, anu mah iya dia mah begitu. Gua aja kemarin kena bohong sama dia terus ngomongin orang itu namanya gibah. Mulut. Ketiga kuping, dengar. Saya mah nggak ngomongin orang, Ustaz. Saya mah dengerin doang. Sama dengerin doang. Dengerin doang itu jadi temennya itu, jadi temennya. Mata, mulut, kemudian telinga atau kuping, kemudian yang berikutnya tangan. 4, 5 kaki, 6 perut, 7 farji. Tahu farji saudara? Farji yang dekat perut, sejengkal di bawah perut, maluan. Nah itu yang paling punya potensi banyak melakukan dosa, ada 7. Karenanya neraka juga jumlahnya ada 7. 7 ini bisa dijaga, 7 ini bisa ditutup pintu-pintu neraka 7 ini dengan 7 kata yang ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan huruf tapi kata. Kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlahnya 7. Udah pernah ngitung belum Bapak-bapak? La ilaha illallah, la 1, ilaha 2, illa 3, kecuali Allah 4. La ilaha illallah 4. Muhammadur Rasulullah berapa? Muhammad Rasul Allah berapa tuh? 3. 4 tambah 3 7. 7 kalimat thayyibah, 7 kata yang ada pada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bisa menutup 7 pintu neraka. Sabotase apa ini? Bisa menutup 7 pintu neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan 7 kata ini juga bisa menjadi kafarah, juga bisa menjadi penghapus dosa untuk 7 anggota yang sangat potensial melakukan dosa-dosa, yaitu mata kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang udah dosanya, apalagi dosa yang kecil-kecil. Kemudian dosa mulut kita misalnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa kehapus dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya sebagian ulama itu ada yang ini mempermasalahkan atau ada yang bertanya sebenarnya lebih dulu mana harusnya wirid itu, harusnya istighfar dulu atau la ilaha illallah dulu. Ada yang bilang istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Cuci dulu. Tapi ada bilang, sebagian ulama ada bilang la ilaha illallah dulu. Orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu udah menghapus dosa juga, bisa menghapus dosa di 7 anggota, karena 7 kata ini sudah bisa mewakili sebagai kafarah atau sebagai penghapus dari masing-masing anggota badan, bisa menghapus dari anggota badan yang 7 dosa-dosanya, dan juga sekaligus bisa menutup 7 pintu neraka. Nah di sini surga ada 8. Kenapa neraka kagak sama? Kenapa neraka 7, surga 8? Surga 8 anggota yang tadi ada 7 Pak. Anggota yang punya potensi dosa itu ada 7. Tapi itu juga jangan salah, punya potensi juga untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka. Punya potensi juga kalau kita daya gunakan 7 anggota ini, maka bisa juga kita masuk surga dari 7 surga itu. Yang 7 tadi mata, mulut, kuping, tangan, kaki, perut, farji. 7 ini selain punya potensi untuk membuat seseorang terjerumus dalam dosa, tapi juga punya potensi untuk ngumpulin pahala, untuk menjadi ladang di akhirat kita. Mata kalau kayak kita pakai buat ngaji, seain, 2 ain, sejus, 2 juz. Saya tahu bapak-bapak sini pada baca semua kan ya? Iya, baca WA, kayak baca status, pokoknya pada baca kan ya. Mata tuh pahala semua tuh, mata tuh buat mutolaah. Demikian juga lisan juga kalau buat rapat apa? Rapat maulid, rapat Isra Mi'raj. Enggak bang, saya mau menyumbang, saya nyumbang segini, saya mah ya elokan, saya cuma nyumbang 2 juta, 3 juta dah, begitu misalnya. Ini mulut juga bisa punya potensi buat pahala, dan seterusnya. Tangan, kaki juga punya potensi buat pahala.
Kenapa ke surganya 8? Karena selain 7 anggota itu ada satu yang gak kelihatan, namanya hati, saudara. Hati ini walaupun dia gak kelihatan, tapi mulut yang ngomong ntar saya nyumbang 3 juta, ini dibarengi dengan niat hati bahwa saya akan bantu acara ini. Begitu juga mata meskipun hatinya gak ngomong, ketika baca Al-Quran maka dalam hatinya saya pengen dapat ridho Allah, pengen dapat pahala, ada hati itu. Maka 8 surga itu sesuai dengan 8 anggota badan yang ada pada diri kita, ditambahkan hati jadi 8 semuanya. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang imannya ini dimurnikan dari pamer, dari riya, ini akan Allah berikan kenikmatan, akan Allah masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, jannatin naim, surga-surga yang penuh kenikmatan, asal dia itu ikhlas, asal dia itu memurnikan ibadahnya hanya karena Allah. Lagian kalau kita ibadah bukan karena Allah tapi karena manusia, kalau ibadah karena ada hasiatnya masih boleh, asal jangan karena orang aja dah pokoknya. Karena hasiat masih boleh. Tapi kalau karena orang, ntar begitu mau nagih dia di akhirat, ya Allah saya udah sholat, saya udah puasa, oh udah, iya itu udah dicatat sama malaikat semua amal ibadah saya. Oh gitu, iya. Ini sholatmu karena Ustadz Wito, minta pahalanya sama Ustadz Wito. Sholatmu ini karena Ustadz Heru, minta pahalanya sama Ustadz Heru sono. Karena niatnya bukan karena Allah, maka disuruh minta. Nah waktu itu Ustadz Wito udah duluan di surga, amin ya. Udah gak ketemu, Ustadz Heru juga udah duluan di surga, mencari-cari mana ini, mau minta kemana gitu. Itu satu. Orang yang riya kepada manusia, nanti ibadahnya, pahalanya atau balasannya suruh minta kepada orang di mana dia mempertunjukkan amalnya kepada orang itu. Yang kedua, kalaupun tidak disuruh minta, maka oleh Allah ketika mereka menagih balasan-balasan ibadah-ibadahnya, orang riya ini menagih balasan-balasan ibadahnya kepada Allah, maka Allah tinggal balikan. Dulu enak ya makan gratis ya, iya gratis ya Allah. Dulu sama orang dimuliain ya, pada cium tangan, iya. Terus orang kalau ketemu pasti ngamplopin, iya ya Allah. Itu makan tuh pahalanya, kata Allah. Itu pahalanya udah semua saya balas di surga, di dunia. Itu pahalanya udah saya limpahin semua di dunia, udah nggak ada pahala lagi di sini. Karena udah dibalas atau sudah diberikan sesuai dengan keinginan dia. Dia pengennya memang dihormatin sama orang, biar orang amplopin dia. Dia pengennya supaya orang-orang memuliakan dia, di dunia udah dimuliakan. Dia pengennya supaya orang-orang dengerin dia, di dunia orang udah pada dengar. Kata Allah, udah kan semua di dunia udah semua kan dapat, ya udah habis, di akhirat udah nggak ada. Akhirnya nggak ada pahala apa-apa, kosong di sana. Ini bahayanya riya. Oleh karenanya riya itu disebut sebagai asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau syirik yang besar yang kelihatan jelas, nyembah patung atau nyembah mobil, nyembah kontrakan, nyembah bini. Bini itu anaknya mertua, saudara, disembah, itu jelas kelihatan. Ada syirik kecil itu apa? Riya itu syirik kecil. Karena menganggap bahwa selain Allah ada yang perlu dia tunjukkan ibadah kepada siapa. Jadi dia nunjukin ibadah kepada Allah, tapi juga nunjukin ibadah kepada manusia. Ini namanya syirik. Kalau gitu ada berapa? Ada berapa Tuhan? Ada 2 itu. Satu Allah, satu lagi yang dianggap sebagai tuannya dia, yaitu yang dipertunjukkan amalnya untuk orang itu. Naudzubillah. Ini yang namanya riya, syirik kecil, bahaya ini. Orang-orang mukmin yang disebut mukhlasin, ini adalah orang-orang yang diikhlaskan, dimurnikan ibadahnya, hatinya dimurnikan hanya untuk Allah saja, tidak pamrih kepada manusia, tidak karena ingin mendapat apapun dari sisi manusia.
Yutafu alaihim bika'sim min ma'in ala sururin mutaqabilin. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in bayda'a ladzatin lisyaribin la fiha ghawlun wa la hum anha yunzafun. Kenikmatan-kenikmatan surga itu digambarkan ala sururin mutaqabilin. Mereka orang-orang mukmin ala sururin, di atas dipan-dipan, di atas tempat tidur atau ranjang-ranjang, mutaqabilina, yang saling berhadap-hadapan. La yara ba'duhum qifa ba'din, sebagian mereka tidak melihat punuk, tidak melihat tengkuk sebagian lainnya, maksudnya berhadapan. Yutafu alaihim, yutafu diputarkan atau diedarkan atas mereka, ala kullin minhum, atas setiap orang dari mereka, apa bikaksin, gelas kaksun itu gelas yang bentuknya piala, gelas piala yang ada gagang di bawah itu, diputarkan atas mereka gelas. Huwal ina'u bisyarabihi, itu adalah sebuah tempat untuk minumnya ahlu surga. Min ma'inin, dari mata air, maksudnya min khamrin, dari arak, yajri ala wajhil ardi, yang mengalir di atas permukaan tanah. Ka'anharil ma'i, sebagaimana sungai air, sebagaimana kali yang ada aliran airnya. Bayda'a, yang putih warnanya, asyadda bayadan, yang benar-benar lebih putih minal labani, ketimbang susu. Ladzatin ay ladidatin, yang sangat enak, sangat lezat, lisyaribina, untuk orang-orang yang meminumnya. Bi khilafi khamrid dunya, berbeda dengan arak dunia. Fa innaha, maka sungguhnya khamrud dunya, arak dunia itu karihatun indasyurbi, itu tidak enak atau pahit, indasyurbi, ketika diminum. Di surga ada arak enggak? Ada. Di surga ada khamr enggak? Ada. Tapi khamr di surga itu lebih putih dibanding susu. Khamr di surga itu nggak pakai keluaran pabrik, mention ya, topi miring misalnya dikeluar pabrik, terus pakai segala disuling atau diperas dari perasan anggur atau perasan-perasan yang lain, nggak pakai itu. Ngalir saudara, seperti air yang ngalir di sungai. Jadi tinggal ciduk aja diambil. Tapi kita nggak nyiduk sendiri, masa iya raja nyiduk sendiri? Tapi ada pemuda-pemuda, ada pembantu-pembantu di surga yang ikut ngiderin gelasnya itu, bawa nampan. Silakan Ustadz Heru, silakan Haji Mai, minum dah. Dan nggak ada kenyang di sana. Artinya nggak ada kenyang, nggak ada yang namanya nyelap, nggak ada. Kalau di sini kan kasih makan banyak, waduh, udah begah banget rasanya. Di sana mah nggak ada, dikit dan enak terus rasanya. Di dunia enak paling 1-2 ya, makan durian udah 3 bongke udah. Kalau yang nggak biasa udah nggak enak aja, udah makan lontong 1-2 masih enak, udah 3 aja begah, udah nggak enak. Tapi di surga tetap enak dan nggak ada efek samping. Kalau di dunia kan ada efek sampingnya, di akhirat, di surga nanti tidak ada efek sampingnya. Itu Allah sediakan untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang beriman yang murni keimanannya karena Allah. Ini kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya khamr atau araknya tidak seperti arak yang ada di dunia. Kalau arak yang ada di dunia itu karihatun indasyurbi, itu maksudnya saat diminum itu pasti ada reaksi, tetap ada reaksi nggak enak, di tenggorokan nggak enak, kemudian di perut juga nggak enak. Katanya sih begitu, tetap ada yang namanya panas segala macam. Tapi di sana enggak. Cuma ya namanya arak, yang namanya arak tetap enak di sana. Cuma tidak ada efek-efek seperti di dunia. Di akhirat beda, di surga beda. Dijelaskan di sini la fiha gaulun, tidak ada fiha di dalamnya, dalam surga tidak ada gaulun,
mabuk, ma yugtalu uquluhum, yaitu sesuatu atau yagtalu, sesuatu yang bisa membuat mabuk uqulahum, akan akal-akal mereka. Walahum anha yunzafun, dan tidaklah mereka penghuni surga itu anha, sebab khamar atau sebab jannah itu, yunzafuna, dibuat mabuk atau dibuat hilang akalnya, bi fathiz zai wa kasriha. Boleh kita baca walahum anha yunzafun, boleh. Walahum anha yunzifun, boleh. Man nazafa syarib, min nazfi syarif, min nazafa syaribu, dari kata nazafa asyaribu. Nazafa asyaribu artinya mabuk siapa? Syaribu, orang yang minum. Wa anzafa, dan juga mabuk. Ai yaskuruna bi khilafi khamri dunya, maksudnya mereka itu mabuk bi khilafi khamri dunya, beda dengan arak dunia. Bedanya arak di surga nanti tidak bikin orang mabuk. Arak di surga nanti itu tidak bikin orang hilang akalnya, enggak. Karena enggak ada yang kotor-kotor di surga, itu enggak ada yang buruk-buruk. Maka araknya pun tidak membuat orang mabuk, araknya pun tidak membuat orang hilang akalnya. Kalau di dunia beda. Di dunia arak itu bisa menghilangkan akal. Dikit doang Ustaz saya mah, ya meskipun dikit. Ma haruma kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu haram, dikit juga haram juga. Kan nggak sampai mabuk. Meskipun nggak sampai mabuk, haram ya. Dia substansinya atau zatnya aja udah najis. Zatnya udah najis, dan kita nggak boleh makan makanan yang najis, itu nggak boleh. Makanan yang haram itu bisa sebab 3 hal hadirin. Yang pertama bisa sebab najis, kayak arak, najis arak. Arak itu najis. Dia bisa suci kalau udah berubah jadi cuka. Dari arak didiemin, tahu-tahu jadi cuka, boleh dia buat masak. Itu arak, najis. Sebabnya haram sebuah makanan pertama karena najis, seperti arak. Atau marus kan darah najis, nggak boleh dimakan. Kemudian bangkai, najis, bangkai nggak boleh dimakan. Bangkai itu semua yang mati bukan disembelih secara syarak. Ada ayam jago, kelindes truk misalnya, najis, itu udah najis, bangkai nggak boleh dimakan. Yang kedua, benda atau makanan bisa haram itu sebab bahaya, haram, bahaya. Apaan contohnya? Lekar. Makan lekar deh coba, bahaya saudara. Makan apa? Makan lekar. Lekar gimana hukumnya makan lekar? Haram, orang bahaya. Jangan lekar, makan bacan aja dimakan, bahaya. Cincin itu namanya sebabnya sebab madarat atau membahayakan. Yang ketiga, makanan bisa haram itu sebabnya dihormati atau dimuliakan. Contoh yang sering diberikan oleh para ulama dalam kitab-kitab itu adalah jasad atau mayit, jasadnya manusia yang sudah meninggal. Apakah dia najis? Nggak najis, manusia nggak najis. Terus kalau dia dikategorikan sebagai najis bukan, kemudian dia berbahaya juga bukan, belum tentu juga berbahaya, orang nggak keras nggak apa. Terus bagaimana? Dia dihormati, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dihormati. Nah, dari sini ada yang lucu. Sebagian ulama seperti Syekh Nawawi Banten mengatakan haram hukumnya, haram hukumnya makan atau minum nutfah. Tahu nutfah saudara? Tahu yuk? Mani. Bukan karena najis, karena mani itu bukan najis dan juga bukan membahayakan. Tapi kenapa? Karena dimuliakan. Itu bakalnya manusia, bakal jadi ustadz, siapa tahu itu. Bakal jadi pengurus masjid, atau pokoknya bakal manusia. Maka haram untuk minum itu, bukan sebab najis, bukan sebab membahayakan, tapi sebab dimuliakan itu. Wa indahum qasiratut tarfiin, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.